Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih teman sedulur yang selalu mendengarkan konten-konten YouTube saya. Masih di perjalanan hidup saya, yaitu perjalanan spiritual saya, lelakon urip, ataupun perjalanan hidup. Kembali, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya bukan pakar pikiran, ahli spiritual ataupun tokoh agama. Saya hanya berbagi, alhamdulillah, terima kasih wadah yang namanya YouTube dan juga handphone, sehingga saya bisa berbagi. Niat saya untuk mendokumentasikan konten-konten YouTube saya, pemahaman di perjalanan hidup saya untuk keluarga saya pastinya. Baik teman sedulur yang selalu mendengarkan konten-konten YouTube saya, dimanapun panjenengan berada, agamanya apapun, sukunya apapun, saya doakan dengan setulus-tulus hati saya, panjenengan semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, senang, damai, dan selalu dimudahkan apapun yang menjadi keinginan panjenengan semua. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Baik, Maha mengabulkan apapun doa-doa hambanya. Amin ya rabbal alamin. Karena banyak manusia yang bahkan bukan tahu tapi sok tahu tentang rumus-rumus doa itu, yang pastinya panjenengan teman sedulur belajar lebih paham tentang apa sih yang dimaksud doa. Saya pernah bilang di sebuah banyak sekali konten saya yang mengatakan ucapan, kalimat, bahasa dan bahasa apapun itu ritualnya orang berdoa, tapi rasamu adalah doa sesungguhnya. Kalau doa harus berbicara, kalau doa harus bersuara, kalaupun doa harus memakai bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Cina, Jepang, ataupun bahasa Jawa, itu Anda teman sedulur sudah meremehkan orang bisu, orang buta tuli, ataupun orang yang belum bisa berbicara atau sudah tidak bisa berdoa ataupun berucap berkata-kata. Jangan Anda meremehkan mereka. Karena doa adalah rasa yang kamu rasakan teman sedulur, itulah doa sesungguhnya. Kembali, saya bukan siapa-siapa, mungkin ada beda paham, tapi mohon maaf jangan salah paham. Baik, terima kasih teman sedulur. Saya sangat terima kasih sekali. Mungkin teman sedulur, tetangga, saudara saya belum pernah mendengarkan konten saya, yang pastinya saya doakan siapapun orang-orang yang di sekitar saya, saudara-saudara saya, teman sedulur, yang pasti mereka orang-orang yang sudah baik dengan saya dan keluarga saya. Teman sedulur, di sini di konten saya kali ini saya ingin bercerita karena mengapa saya menaruh di depan saya ini satu kotak yang berisi garam teman sedulur. Saya akan bercerita ini. Kembali saya bercerita mengistilahkan. Nih teman sedulur, saya berbagi di konten kali ini. Banyak sekali orang yang tidak menghiraukan garam. Padahal garam ini sudah bermanfaat untuk semua umat manusia di Indonesia khususnya. Yang pastinya garam ini sangat bermanfaat untuk manusia. Kalaupun tidak ada garam, yang pasti ibu-ibu semua ingin mencari garam. Tapi ketika garam itu pun ada, bahkan dicari-cari, tidak pernah, dan saya mohon maaf, tidak banyak manusia yang menghiraukan yaitu garam. Jarang orang mensyukuri garam teman sedulur. Padahal garam ini bermanfaat untuk semua orang. Ketahuilah, saya bercerita di sini teman sedulur.
Banyak orang itu melihat, wow, emas, intan, permata, bahkan berlian di jauhan sana, ataupun emas di bayangan sana, ataupun yang memiliki sebuah emas, intan, permata yang sudah dalam genggamannya. Apa manfaat emas, permata, berlian itu, teman sedulur? Dengerin kata-kata saya, renungkan apa yang pernah saya ucapkan ini, teman sedulur. Apa guna dan manfaat itu? Banyak orang silau mengejar, bahkan mengagumi sebuah emas, intan, berlian, permata. Padahal apa manfaatnya? Namun garam yang sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia di muka bumi ini. Apa yang ada di pikiran panjenengan, teman sedulur? Ini gambaran saja. Ini teman sedulur, banyak orang ini di kampung, mohon maaf, mungkin di tempat teman sedulur, di kota dimanapun panjenengan berada. Ini saya sering sekali di desa ini. Banyak orang yang sudah berpangkat, menjadi pemuka agama, bahkan disebut kiai di kampung itu. Orang silau, orang sangat mengagumi, menghormati. Orang itu sangat takdim sekali pada orang-orang itu. Padahal, ini saya gambarkan, ketika ada orang musibah, takziah, yang nih, mohon maaf ya, saya bercerita, yang datang ke kuburan, yang menggali kubur itu orang-orang, bahasanya orang-orang yang tidak punya pangkat, orang petani biasa, orang-orang yang sekitarnya, tidak punya jabatan, tidak punya titel, tidak punya nama panggilan, sebutan apa-apa. Mereka sangat bermanfaat untuk apapun kesibukan di kampung itu, teman sedulur. Untuk acara pengajian, untuk acara khitanan. Orang-orang yang nggak punya titel, nggak punya jabatan, nggak punya pangkat itu sangat luar biasa, bagaikan sebuah garam. Namun tidak pernah dihiraukan. Padahal teman sedulur, saya berbagi, menurut Sang Ilahi Robi itu sangat rahasia. Karena sudah dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Berbagilah, berbuat baliklah. Gunakan hidupmu supaya bermanfaat untuk ciptaan Tuhan yang lainnya. Orang-orang yang saya sebutkan punya titel jabatan, apa manfaatnya? Renungkan kata-kata saya. Banyak duduk, banyak ditempatkan yang tempat yang nyaman, yang enak. Sedangkan orang-orang yang tidak punya jabatan petani biasa, itu semua pekerjaan itu dikerjakan dirinya. Tapi jarang sekali orang yang berterima kasih padanya. Orang yang menghiraukannya. Bagaikan melihat sebuah permata dengan garam, teman sedulur. Hati-hati. Hati-hati teman sedulur. Saya hanya berbagi, banyak sekali orang tidak menghiraukan orang-orang yang sudah sangat bermanfaat untuk di kehidupannya sehari-hari. Dia sangat menghormati, mentakdimi, bahkan mengagung-agungkan orang yang belum pernah ada manfaatnya di kehidupan sehari-harinya. Saya berbagi, sadarlah teman sedulur. Berterima kasihlah, bersyukurlah dengan siapapun, saudara-saudara, teman sedulur, tetangga, teman dekat yang sudah pasti sudah pernah baik dengan kita dan sangat bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Sadarlah dan bersyukurlah, berterima kasih dengan apa yang sudah baik dengan kita, apa yang sudah bermanfaat dengan diri kita, layaknya sebuah garam yang banyak sekali bermanfaat untuk kehidupan, bagaikan yang saya gambarkan tadi.
Saya hanya berbagi. Jangan pernah pikiranmu tertipu oleh casing-casing, sebutan, nama, jabatan, siapapun di muka bumi ini. Karena Allah Tuhan yang Maha Kuasa tahu betul apa yang ada di dalam pikiranmu, hati, ataupun batin, teman sedulur. Apa yang pernah kamu pikirkan terhadap seseorang yang sudah baik denganmu, dan apa yang ada di dalam pikiranmu kepada orang-orang yang belum pernah memberi apa-apapun terhadap dirimu. Allah sangatlah tahu. Itu sangat rahasia. Saya bukan siapa-siapa. Kembali saya hanya berbagi. Mudah-mudahan konten saya bukan yang terakhir. Saya bisa berbagi kembali. Mohon maaf ada mungkin banyak kata yang belum tertata. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.